kita diskusikan pada siang ini dengan tema parenting, pentingnya keteladanan orang tua bagi anak. Nah, ayah bunda dan teman-teman, dalam mendidik anak agar tumbuh menjadi generasi hebat, ternyata bukan suatu hal yang mudah. Perlu adanya cara, perlu adanya tips. Nah, generasi yang hebat ini itu tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari karakter dan akhlak yang mereka bawa dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang tua, tanggung jawab kita itu adalah membentuk anak-anak kita menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, para ayah dan bunda, silahkan disiapkan buku tulisnya dan disiapkan juga fokus terbaiknya. Mari kita persilahkan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Ariska Harisa, MPSI. Kepada beliau, saya persilahkan. Oke. Terima kasih Kakak. Siapa ini namanya? Unisah ya? Iya, betul. Unisah. Ya, salam kenal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Pagi, Masya Allah. Semoga di pagi hari ini masih pada semangat dan diawali dengan mood yang baik sehingga apa? Sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita satu hari ke depan dengan penuh semangat sehingga ketika semangat keberkahan pun akan mudah kita gapai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih nih kepada Kak Rizky sebagai owner dari Antasalam ya, yang telah mengajak saya bergabung pada acara kajian hari ini. Dan insya Allah semoga kajian hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin. Salam hormat dan salam kenal kepada para ibu dan bapak, kakak ataupun adik-adik yang telah hadir pada kajian ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini topik hari ini sangat menarik sekali ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Pemilihan topiknya pas banget. Kenapa pas banget? Karena hari ini tanggal berapa? Ada yang tahu? 22 Desember. Betul sekali, Bunda. Hari ini tanggal 22 Desember. Di mana 22 Desember yang kita ketahui adalah Hari Ibu. Masya Allah. Ya, di Hari Ibu ini pas banget topik kita hari ini membahas tentang pentingnya keteladanan orang tua bagi anak. Tapi bagaimana nih audiens, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita menyanyikan dulu lagu Ibu ya, Hari Ibu? Boleh. Boleh ya? Boleh dong. Iya, tapi tanpa musikal ya, karena saya lupa lagi menyiapkan musiknya, jadi lirik kita rame-rame ya. Kita nyanyikan saja ya sama-sama lagu Hari Ibu. Dalam hitungan ketiga, kita mulai 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta. Ayo semuanya dong. Saya nggak enak nih. Terhingga Sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Yeay. Ya, terima kasih. Oke, sepertinya kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas hari ini. Di sini saya akan memadukan antara perspektif psikologi dan tadi Kakak Rizky sudah menyampaikan secara tafsir ya. Tetapi saya di sini mengkaji atau mengkaitkan dengan kitab kuning yang menurut saya menjadi acuan atau tepat topiknya tentang keteladanan orang tua bagi anak. Saya izin share materi sebentar. Oh, sebentar ini. Sebentar. Oh.
Oh ini ya, sebentar kok jadi ini ya, di ini. Bentar ya. Sudah terlihat atau belum Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sudah. Sudah. Oke. Ya, materi hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya keteladanan orang tua bagi anak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Slide-nya saya inikan saja supaya terlihat jelas. Sebelumnya, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang keteladanan orang tua, ini sebagai prolog, di mana di layar masing-masing para audiens terlihat ada data saya mengutip dari data KPAI, tetapi di sini saya tidak menemukan yang update bulan Desember ya, hanya menemukan data Januari sampai September 2003. Tentang apa? Tentang kasus yang terjadi pada anak-anak. Di sini ada jumlah kasus 1.800. Ketika saya membaca ini, astagfirullah, lemas luar biasa. Karena apa? Karena semakin ke sini, semakin teknologi lebih maju dan semakin lambat laun ya, data bermasalah pada anak-anak khususnya semakin meningkat. Oke, di sini kasus yang diterima oleh KPAI ada dua bagian ya, ada PHA dan PKA di sini, di mana PHA ini adalah pemenuhan hak anak sebanyak 68,7%, sedangkan kasus perlindungan anak ini atau PKA sebanyak 31,3% kasus. Nah, jadi pada tahun 2023 KPAI sudah menerima total semua kasus yang mengenai tentang anak sebanyak 1.800. Nauzubillah ya. Semoga kedepannya tidak bertambah lagi ya. Justru dengan adanya kajian ini, semoga ada manfaatnya sehingga kita paling tidak bisa mencegah dari dini, paling tidak pada keluarga kita sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini lebih rincinya ini Pak, Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan audiens lainnya. Jadi kasus PHA, pemenuhan hak anak, ini ada klasternya, ada tipe-tipenya, di mana yang pertama yang paling tinggi kasusnya sebanyak 1.056, yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Sedih ya Ibu Bapak, lagi-lagi itu yang pertama adalah keluarga. Permasalahan pada anak itu pasti masalah di keluarga. Nah, kita lanjut. Selanjutnya adalah masalah pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebanyak 143 kasus. Kasus yang ketiga mengenai kesehatan dasar dan kesejahteraan sebanyak 22 kasus. Dan yang terakhir hak sipil dan kebebasan sebanyak 16 kasus. Maka total kasusnya ini paling banyak yang pertama ya sebanyak 1.056. Ini PHA, pemenuhan hak anak. Nah, berbeda dengan perlindungan khusus anak atau PKA, ini banyak sekali nih. Ada korban kejahatan seksual, ada korban kekerasan fisik ataupun psikis, kasus perlindungan khusus anak lainnya, anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku ya. Lalu anak korban pornografi atau cybercrime, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak diseksploitasi secara ekonomi ataupun seksual, anak korban stigmatisasi dan pelabelan, anak sebagai saksi, anak sebagai korban kejahatan, korban penculikan, penjualan ataupun perdagangan, anak sebagai korban penyalahgunaan nafsa, dan terakhir anak dengan perilaku sosial dan menyimpang. Ini kalau yang klaster PKA atau perlindungan khusus anak, paling tertinggi jumlah kasusnya ada di angka 252 atau 14%. Kita bandingkan dengan sebelumnya, yang klaster PHA ya atau pemenuhan anak, di mana yang bagian pertama lingkungan keluarga ini paling tertinggi dari kedua tipe atau klaster yang ada permasalahan pada KPAI, yaitu jumlahnya 1.056. Saya ketika baca ini lemes luar biasa. Karena apa? Astagfirullah dalam hati saya. Yang saya bayangkan bukan siapa-siapa, karena anak sendiri.
Karena apa? Karena memang kalau bukan kita sebagai orang tua, bagaimana anak kita nanti ke depannya. Oke, saya lanjut slide-nya. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, konsen saya adalah yang pertama ini, Bapak Ibu, yang keluarga, yang sebanyak 1056. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, didukung dari hasil penelitian ya, oleh Alfiatul Jannah dan kawan-kawan pada jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, ini baru dipublikasikan pada Maret 2003, menyimpulkan bahwa keluarga merupakan faktor utama yang mempengaruhi dan menyebabkan kenakalan pada remaja. Kebetulan ini Alfiatul ini membahas tentang kenakalan remaja. Nauzubillah min zalik. Ternyata lagi-lagi permasalahan atau PR besar pada remaja, khususnya pada kenakalan remaja, yaitu didasari dari keluarga. Kok bisa seperti itu? Kenapa itu? Why? Bisa seperti terjadi? Tidak lain itu karena tidak adanya keteladanan dari orang tua. Bisa jadi mereka yang menyebabkan atau pelaku kenakalan remaja pertama adalah korban broken home atau pernah mengalami inner child atau luka masa kecil ataupun pola asuh yang tidak sesuai dengan anak sehingga mereka memberontak, mencari perhatian, mencari pelampiasan atas apa yang mereka tidak sukai, atas apa yang mereka tidak merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan di rumah. Siapa yang di rumah? Yaitu ada ibu dan bapaknya. Maka luar biasa sekali ternyata keluarga ini benar-benar menjadi pondasi. Kalau pondasinya nggak kuat seperti bangunannya ibu bapak, kalau pondasi nggak kuat maka akan runtuh. Ke atasnya sudah bagus, misalnya beli bahan bangunannya bagus, tapi pondasinya nggak kuat, itu sudah pasti nanti lama-lama kelamaan akan hancur. Begitu pula dalam mengenai hal anak ya, pendidikan anak. Kalau kita tidak dari anak usia dini tidak kuat, tidak kokoh mengenai pendidikan atau pola asuh kepada mereka, maka imbasnya adalah di masa yang akan datang mereka akan menjadi seorang atau pribadi yang nauzubillah tidak diharapkan atau meresahkan masyarakat. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada 3 komponen penting pada kalimat keteladanan orang tua dalam keluarga. Ya, ini yang pertama adalah keteladanan. Sesuai dengan topik kita, keteladanan. Apa sih keteladanan itu? Keteladanan yaitu bagaimana kita, siapa kita, ibu, bapak, siapa kita, seorang guru, siapa kita, dosen, memberikan contoh yang benar dalam berbicara, dalam bersikap, dalam bertutur kata ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang tua sebagai pemegang amanah dari Allah atas anak yang telah dianugerahkan untuk dipelihara, untuk dididik dan dipenuhi haknya sebagai seorang anak. Karena di sini seringkali kita lupa bahwa bahwa anak ini adalah amanah. Anak ini adalah titipan, bukan punya kita ibu bapak. Karena apa? Karena semuanya akan kembali. Bisa duluan kita sebagai orang tua yang akan kembali, atau bisa jadi anak kita duluan yang akan pulang atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang perlu kita ingat, anak itu adalah titipan. Bagaimana kita menyikapi, mendidik, dan memberikan contoh. Karena apa? Karena anak salah satu ujian yang Allah berikan. Nah, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar ya, yang menjadi ujian itu tahta, harta, wanita, dan keluarga dan anak. Nah, ini kenapa anak? Karena apa? Karena semua apa yang terjadi pada anak, kita sebagai orang tua hendaknya mengembalikan semua